Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita kembali insyaallah. Dengan memakai kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Sebentar saya share dulu ini bukunya ya. Sebentar. Mana bukunya ini? Alhamdulillah tugas kemarin kelihatannya sudah mengerjakan semua ya. Kalau ada yang belum mengerjakan boleh dikirim. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah nampak bukunya? Sudah, Ustaz. Sudah ya, Alhamdulillah. Baik. Bapak, Ibu-ibu, ikhwatul iman rahimakumullah. Mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kemarin kita sudah melewati ad-darsu ats-tsalits, ya, pelajaran yang ketiga. Ya. Setelah sebelumnya di ad-darsu al-awwal kita belajar tentang isim isyarah lil qarib, isim isyarah, kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat, yaitu kata hadza, ya. Kemudian di pelajaran pertama juga kita mempelajari beberapa harful istifham atau isim istifham, kata tanya, yaitu kata tanya ma, kata tanya a, kata tanya man, ya. Ma artinya apa, a artinya apakah, man artinya siapa, ya. Kemudian kita memasuki pelajaran kedua, ad-darsu ats-tsani. Di ad-darsu ats-tsani kita belajar kata tunjuk atau isim isyarah lil ba'id, untuk sesuatu yang jauh, yaitu dzalika. Dzalika artinya itu. Kemudian terakhir kita masuk ad-darsu ats-tsalits, pelajaran yang ketiga. Di pelajaran yang ketiga kita belajar tentang alif lam ma'rifah, ya, alif lam ma'rifah. Yang alif lam ma'rifah ini menjadi salah satu tanda, ya, ini perlu digarisbawahi ini. Menjadi salah satu tanda akan isim ma'rifah. Karena nanti ada tanda-tanda yang lain isim ma'rifah itu. Salah satu tanda isim ma'rifah itu adalah dia memakai alif lam ma'rifah, ya, al-ma'rifah. Ya. Kita belajar alif lam ma'rifah, dan kemudian kita juga belajar tentang jenis kalimat, yaitu mubtada dan khabar. Ya, mubtada itu artinya kata utama, kemudian khabar artinya keterangannya. Mubtada harus ma'rifah, kemudian khabar itu harus nakirah, ya, di pelajaran ini. Baik. Sampai sini kalau tidak ada yang ditanyakan atas pelajaran sebelumnya, kita akan melanjutkan sedikit dari ad-darsu ats-tsalits, dari pelajaran yang ketiga. Ya, pelajaran ketiga ini ada lanjutan sedikit saja. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut. Bismillah, kita akan baca sama-sama, tapi sebelumnya masih off mic. Dengarkan terlebih dahulu, saya akan baca. Ya. Najmun an-najmu, rajulun ar-rajulu, dikun ad-diku, talibun at-talibu. Silakan di on mic seluruhnya, kita akan baca sama-sama. Istami'u tsumma karriru. Dengarkan, kemudian ikuti. Najmun an-najmu. Silakan. Najmun Najm. An-najm. Kita ulang ya. Najmun an-najmu. Silakan. Najmun an-najmu. Masya
Rajulun ar-rajulu. Tafadhalu. Rajulun ar-rajulu. Halaman 16 ya. Halaman 16 ini bagian buka bukunya. Kita ulang sekali lagi. Rajulun ar-rajulu. Silakan. Rajulun ar-rajul. Berikutnya dikun ad-diku. Silakan. Dikun. Adikun. Adiku ya, tidak boleh pakai tanwin belakangnya ya, karena sudah ada alif lam. Kita ulang. Dikun adiku. Silakan. Dikun adiku. Talibun at-talibu. Silakan. Talibun At-talibu. Sekali lagi. Talibun at-talibu. Tafadhal. Talibun At-talibu. Nah, talibun at-talib. Di off mic terlebih dahulu saya akan jelaskan apa yang baru saja kita baca. Silakan. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, yang baru saja kita baca adalah alif lam ma'rifah juga, akan tetapi dia disebut sebagai alif lam syamsiyah. Ya, alif lam syamsiyah. Ya, alif lam syamsiyah ini adalah alif lam yang huruf lamnya tidak boleh dibaca. Ya, ini berbeda dengan alif lam yang sebelumnya kita baca. Sebelumnya kita membaca alif lam qamariyah. Ya, ini kalau sudah pernah belajar tajwid, insya Allah sudah memahami apa beda antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Sebelumnya kita membaca alif lam qamariyah. Ya, misalnya dalam kata al-hajaru, al-qamaru, al-mindilu, al-babu, ini seluruhnya adalah alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang huruf lamnya dibaca al-hajaru. Dilihat di situ huruf lamnya dibaca al-hajaru. Ya, al-qamaru. Huruf lamnya dibaca. Nah, kalau alif lam yang baru saja kita baca adalah alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang huruf lamnya tidak boleh dibaca. Ya, jadi lamnya itu gunnah. Gunnah itu bukan gunnah, idgham. Lamnya itu idgham. Idgham itu artinya melebur dengan huruf berikutnya. Ya. Bagaimana tadi contoh? Najmun, an-najmu. Tidak boleh dibaca al-najmu. Najmun, an-najmu. Biasanya dalam alif lam syamsiyah ini huruf pertama ya dari kata yang dibubuhi atau ditandai dengan alif lam syamsiyah, biasanya huruf pertamanya itu diberi tasydid. Perhatikan di sini. Diberi tasydid ya. Sebelumnya kan najmun di sini tidak ada tasydidnya, tapi ketika dia ditambahi alif lam syamsiyah, maka dia diberi tasydid di atasnya menjadi an-najmu. Ya. Dikun menjadi ad-diku. Perhatikan ada tasydidnya di sini ya. Rajulun ar-rajulu. Perhatikan ada tasydidnya di sini. Dan juga talibun, at-talibu, ada tambahan tasydidnya. Sedangkan tambahan apa di sini harokat fathah di sini ini merupakan tambahan sementara saja untuk kita membaca. Ya, sebetulnya tidak boleh ada tambahan fathah seperti ini ya. Nanti dalam penulisan tidak boleh ada tambahan fathah seperti ini karena alif adalah huruf yang tidak bisa dibubuhi harokat ya, tidak bisa diberikan harokat. Alif ini adalah huruf mad. Itu ada penjelasan nanti. Ya. Nah, jadi ini alif lam yang baru saja kita baca yaitu alif lam syamsiyah, yaitu apa? Alif lam yang huruf lamnya tidak boleh dibaca. Dan huruf pertama sesudah alif lam syamsiyah diberi harokat tasydid di atasnya. Baik. Mudah-mudahan difahami. Kita akan masuk sekarang ke halaman berikutnya, halaman 17. Betul ya, halaman 17.
kita akan baca beberapa kalimat mubtada khabar, ya, kalimat mubtada khabar yang mubtadanya memakai ya alif lam syamsiyah, ya. Kita akan baca sama-sama, silakan di on mic. Saya akan baca terlebih dahulu, sesudah itu nanti Bapak Ibu mengikuti. Silakan di on mic. Istami'u thumma karriru, dengarkan kemudian ikuti. Kita baca sama-sama, dengarkan terlebih dahulu. An-najmu ba'idun. Silakan. An-najmu ba'idun. Kita ulang sekali lagi. An-najmu ba'idun. Silakan. An-najmu ba'idun. Sebentar. Selanjutnya ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Masya Allah. Berikutnya as-sukkaru hulwun. Silakan. As-sukaru hulwun. Nah, kafnya pendek ya. Jadi bacanya as-sukkaru hulwun. Kita ulang sekali lagi. As-sukkaru hulwun. As-sukaru hulwun. Masya Allah. Berikutnya yang keempat, at-talibu maridun. Silakan. Maridun. Maridun. Baik. Di off mic terlebih dahulu, saya tunjukkan satu saja deh untuk bacanya ya. Karena ini sudah ada harokatnya, insya Allah mudah untuk membacanya. Ya, belum gundul nih, belum digundulin ya, masih ada harokatnya. Insya Allah mudah untuk membacanya. Saya akan minta satu-satu ya. Bentar. Sindu Ustaz. Siapa dulu? Pak Sindu dulu, silakan Pak Sindu. Feni Rusdi bisa. Masya Allah. Silakan. Siapa dulu? Ganjil genap Ustaz. Ganjil. Saya mulai dari yang sebelah kiri dulu nih, ada yang di screen saya, Pak Mulyadi dulu. Silakan Pak Mulyadi, siap. Pak Mulyadi belum siap. Pak Teni deh boleh. Pak Teni silakan Pak Teni. Nah, Masya Allah Pak Teni di nomor 1 dulu. Silakan. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Mana mubtada'nya Pak di kalimat ini? Mubtada'nya an-najmu. Mubtada'nya an-najmu, khabarnya adalah Ba'idun. ba'idun. Apa artinya an-najmu? Bintang. Bintang. Ba'idun? Jauh. Jauh. Masya Allah. Mumtaz. Ahsanta Pak Teni. Alhamdulillah. Silakan di off mic. Kita nomor 2 sekarang. Bu Suharti. Siap? Insya Allah Ustaz. Insya Allah Bu Suharti. Silakan nomor 2. Silakan Bu. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Ma makna, apa artinya ar-rajulu waqifun? Laki-laki dewasa berdiri. Laki-laki itu berdiri. Masya Allah. Mubtada'nya apa dalam kalimat ini? Ar-rajulu. Ar-rajulu. Khabarnya adalah? Waqifun. Khabarnya adalah waqifun. Masya Allah. Mumtaz. Ahsanti. Berikutnya Pak Rifadino. Siap? Insya Allah. Silakan Pak Rifadino Riza. Nomor 3. As-sukkaru hulwun. Nah, as-sukkaru, kafnya pendek ya, boleh diulang. As-sukkaru. As-sukkaru hulwun. Hulwun, Masya Allah, mumtaz. Nah, as-sukkaru hulwun. Apa artinya Pak? As-sukkaru. Gula itu manis. Manis. Nah, ta'mu sukkaru hulwun. Ya, rasanya gula manis. As-sukkaru hulwun. Mana khabar pada kalimat ini? Khabar hulwun. Hulwun. Mubtadanya adalah Sukkaru. as-sukkaru. Masya Allah. Mumtaz. Ahsanta. Riza. Berikutnya
Pak Arya Sakti. Silakan. Pak Muhammad Arya Sakti. Ista'id, siap? Ya. Nah, nomor 4, silakan. Iqra. At-talibu maridun. Nah, at-talibu maridun. Ma makna? Apa artinya? At-talib. Talib artinya pelajar atau mahasiswa. Pelajar. Nah, pelajar maridun. Oh, Mana maridun duduk ya? Bukan. Maridun Duduk, artinya sakit. Sakit. Nah, ya, at-talibu maridun, pelajar itu sakit. Nah, mana mubtada pada kalimat ini, Pak? At-talibu Nah, mubtadanya adalah at-talibu, khabarnya adalah maridun. khabarnya adalah maridun. Masya Allah, ahsanta, mumtaz. Silakan nomor 5 sekarang. Pak Taufik Surya Herlambang. Silakan Pak Taufik, nomor 5. Ista'id. Silakan, iqra. Addiku jamilun. Addiku jamilun. Ma makna? Apa artinya? Ayam itu indah. Nah, ayam itu bagus ya, ayam itu indah. Bagus. Masya Allah. Addiku jamilun. Apa khobar pada kalimat ini? Jamilun. Jamilun. Mubtadanya adalah? Addiku. Mubtadanya adalah addiku. Masya Allah. Ahsanta. Mumtaz. Berikutnya adalah Pak Sindu. Pak Sindu. Silakan Pak Sindu. Nomor 6. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Masya Allah. Ad-daftaru jadidun. Apa artinya, Pak? Nggak tahu, Ustaz. Ad-daftaru. Sudah jadi bahasa Indonesia itu daftar. Daftar. Daftar itu apa? Daftar itu buku catatan. Tulis. Note ya. Buku catatan, buku tulis itu jadidun. Mana jadidun? Jadidun. Nggak tahu, Ustaz. Jadid itu baru. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. Masya Allah. Mana khobar pada kalimat ini, Pak Sindu? Ad-daftaru. Khobarnya. Oh, khobar ya. Khobarnya. Jadidun. Khobarnya, keterangannya adalah jadidun. Mubtadanya adalah? Ad-daftaru. Mubtadanya adalah ad-daftaru. Masya Allah. Mumtaz. Ahsanta. Berikutnya, silahkan nomor 7. Pak Arsyadi Huda. Muhammad Arsyadi Huda. Ista'id. Tajiru. Naam. At-tajiru. Ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ma mana? Apa artinya? Tajiru belum tahu, Ustaz. At-tajiru. Ini sebetulnya sudah di pelajaran sebelumnya. At-tajiru pedagang. Ya. Pedagang. Ghaniyun. Kaya. Kaya. At-tajiru ghaniyun. Mana mubtada pada kalimat ini? At-tajiru. At-tajiru. Mana khabarnya? Ghaniyun. Khabarnya adalah ghaniyun. Masya Allah. Mumtaz. Ahsanta. Berikutnya nomor 8. Nomor 8. Pak Yoga. Berlin Yoga Laksana. Ista'id. Siapa Yoga? Insyaallah siap. Insyaallah. Nomor 8 silakan. Iqra. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Nah, diulang sekali lagi, Pak. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Apa artinya ad-dukkanu maftuhun? Belum tahu, Ustaz. Ad-dukkan artinya toko. Toko, warung ya, toko. Maftuhun. Apa maftuh? Terbuka. Maftuh ini satu kata dengan Fatihah kan? Al-Fatihah miftah. Artinya terbuka. Ad-dukkan maftuhun, toko itu terbuka. Silakan. Apa khobarnya pada kalimat ini? Khobarnya maftuhun. Khobarnya maftuhun. Mubtadanya adalah? Ad-dukkanu. Mubtadanya adalah ad-dukkanu. Masya Allah. Ahsanta.
Mumtaz. Berikutnya nomor 9. Siapa lagi nih? Saya. Siapa? Haryogo ya? Iya. Silakan Pak Haryogo. Al-waladu fakirun. Masya Allah. Ahsanta. Al-waladu faqirun. Apa artinya al-waladu faqirun? Anak kecil miskin. Anak kecil itu fakir ya, miskin. Ya, fakir sama miskin itu sama atau beda? Sama ya. Fakir, miskin. Mana khobar pada kalimat ini? Fakirun. Khobarnya adalah faqirun. Mubtada'nya adalah? Al-waladu. Mubtada'nya adalah al-waladu. Masya Allah. Mumtaz. Ahsanta. Nomor 10. Silakan. Berikutnya Pak Yusuf. Pak Yusuf sudah siap? Insyaallah Ustaz. Insyaallah Pak Yusuf. Silakan. Nomor 10. Tufahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. Ma ma'nahu? Apa artinya? Apel lezat. Na'am. Apel itu lezat. Mana khobarnya pada kalimat ini? Ladhidun. Khobarnya ladhidun. Mubtadanya adalah? At-tufahu. Mubtadanya adalah at-tufahu. Silakan berikutnya. Pak Kohar. Pak Kohar sudah siap? Ya, Ustaz. Pak Kohar. Masya Allah. Pak Kohar silakan. Nomor 11. Agak panjang ini. Silakan. At-tabibu tawilun. Naam. Wal mudarrisu. Wal maridu. Diulang. Wal mudarisu fasiru. Kalau di sini tulisannya wal maridu. Oh, saya lihat di buku nih. Oh, di buku. Oh iya. Oke, saya lihat di layar ya. deh. Memang suka beda antara ini PDF lama ini, memang terbitan lama. Buku terbitan baru. Suka ada. Oke, saya di layar. Silakan, Pak. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Masya Allah. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Apa artinya, Pak? Tabib, dokter. Betul. Tawil. Ya, tahu Ustaz. Tawil tinggi. Oh, tinggi. Dokter itu tinggi. Wal maridu. Nggak tahu Ustaz. Marid lawannya tabib, pasien, orang sakit. Pasien. Orang sakit, pasien. Pasien qasiru. Qasirun lawannya tawil. Oh, jadi terendah ya berarti. Pendek, ya. Kalau manusia pendek ya. At-tabibu tawilun, dokter itu tinggi. Dokter tinggi. Dan dokter itu mubtada, tawil itu tinggi, khobar. Khobarnya Masya Allah. Wal maridu mubtada, qasirun, pendek itu khobar. Khobarnya Masya Allah, mumtaz. At-tabib dan al-marid mubtada, tawilun dan qasirun adalah khobarnya. Terima kasih Pak Kohar, ahsanta, mumtaz. Baik. Sekarang kita masuk tamarin, latihan. Ya. Di latihan kali ini kita diminta untuk membaca alif lam dan perhatikan mana yang dibaca alif lam qamariyah dan mana yang dibaca alif lam syamsiyah. Ya, coba ditebak-tebak ya, mana yang dibaca alif lam qamariyah dan mana yang dibaca alif lam syamsiyah. Silakan kita baca sama-sama aja deh di on mic seluruhnya. Coba kita tebak. Mic-nya dinyalakan semuanya. Silakan dibaca. Apa ini? Al-babun. Al-babu. Nah, silakan mic-nya. Al-babu. Nah, mumtaz. Nomor 2, silakan dibaca semuanya. At-tajir. At-tajir. Ini berarti syamsiyah. Syamsiyah. Nomor 3 dibaca sama-sama. An-najmu. An-najmu. Masya Allah. Syamsiyah. Syamsiyah. Berikutnya kita baca sama-sama. Al-qamaru. Al-qamaru. Berarti alif lam. Qamariyah. Berikutnya kita baca sama-sama. Ad-diku. Ad-diku. Ini juga alif lam apa?
Syamsiyah. Berikutnya kita baca sama-sama. Al-ma'u. Al-ma'u. Nah. Berikutnya. As-sariru. Nah. Berikutnya. Al-baitu. Al-baitu. Berikutnya silakan. Al-masjidu. Al-masjid. Berikutnya. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Nah, ini suka ada yang salah baca. Ar-rajulu dibaca ar-rijalu ya. Yang benar adalah ar-rajulu. Kalau rijal dia pakai alif dibaca. Ar-rajul. Masya Allah. Berikutnya silakan. As-sakaru. As-sukaru. As-sukaru. Sukar. Ya, sukar. As-sukaru gula. Karin. As-sukaru. Berikutnya Al-waraqu. Al-waraqu. al-waraq. Waraq. Al-waraq. Alhamdulillah. Silakan di off mic terlebih dahulu. Ya. Al-waraq. Kita sudah bisa bedakan mana alif lam qamariyah dan mana alif lam syamsiyah. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk tamrin ats-tsani, latihan yang kedua. Di latihan yang kedua ada perintah di sini imla'il faraq fi ma yali biwad'i kalimatin munasibatin. Isilah yang kosong berikut ini dengan meletakkan kata yang cocok. Di sini ada kalimat yang belum lengkap, ada khobarnya tapi tidak ada mubtada'nya. Nah, silakan ditebak kira-kira apa mubtada'nya, ya. Nomor 1, khobarnya adalah ghaniyun. Ghaniyun, maka mubtada'nya apa kira-kira? Saya tunjuk. Silakan. Berikutnya Pak Robi. Pak Robi sudah siap? Siap, Ustaz. Siap ya. Nah, silakan nomor 1 Pak Robi. Nuqat titik-titik ghaniyun. Kaya. Apa? Siapa kira-kira yang kaya? At-tajiru ghaniyun. Masya Allah, mumtaz. At-tajiru, tanya panjang ya Pak ya. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Masya Allah, mumtaz. Alhamdulillah, terima kasih Pak Robi. Berikutnya, nomor 2. Pak Agus. Pak Agus, siap? Siap, Tad. Pak Agus, silakan nomor 2. Pak Agus, nomor 2. Nuqat hulwun. Titik-titik hulwun. Apa artinya hulwun? Manis. Manis. Nah, apa yang manis? As-sukaru. Nah, as-sukaru. Hulun. As-sukaru hulwun. Masya Allah. Mumtaz. Terima kasih Pak Agus. Berikutnya Pak Yutoto. Pak Yutoto belum ada. Pak Yutoto silakan. Nuqat maridun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Apa artinya Pak? At-talibu maridun. Pelajar itu sakit. Pelajar itu sakit. Ahsanta, mumtaz Pak Yutoto. Silakan berikutnya. Sudah semua kayaknya. Pak Rizki. Pak Rizki belum ya? Pak Rizki. Pak Rizki siap? Muhammad Rizki. Siap? Belum siap? Pak Bayu. Pak Bayu siap? Siap, Ustaz. Nah, Masya Allah. Pak Bayu silakan. Nomor 4. Nuqat At-tufahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. Apa artinya Pak? Apel itu lezat. Apel itu lezat. Masya Allah. Mumtaz. Nomor 5. Silakan berikutnya. Pak Iskandar. Pak Daeng Iskandar. Siap? Al-mudarrisu tawilun. Masya Allah. Al-mudarrisu tawilun. Ma makna? Apa artinya Pak? Guru tinggi. Guru itu tinggi. Masya Allah. Mumtaz. Nomor 6. Silakan. Pak Helmi. Pak Helmi sudah siap? Belum siap Pak Helmi? Pak Helmi siap ya? Insya Allah. Ya. Silakan. Nomor 6 Pak Helmi. Titik-titik qasirun.
Ma mana qasirun? Apa artinya qasirun tadi? Lawannya tawilun. Panjang pendek. Pendek. Ya, pendek. Silakan. Titik-titik, nukot, qasirun. Apa kira-kira yang pendek? Atau siapa yang pendek? Al-qalamu qasirun. Al-qalamu qasirun. Ya, apa artinya, Pak? Pena pendek. Pena itu sudah pendek. Masya Allah, mumtaz. Baik, terima kasih. Silakan di off mic terlebih dahulu. Nah, terakhir bagian 3. Ya, ikhtar kalimatan minal qa'imati ba tunasibul kalimatan lati fil qa'imati a. Ya. Pilihlah, pilihlah kalimah satu kata dari bagian ba, pilih untuk dicocokkan dengan kalimat atau dengan kata pada bagian a. Nah, ini bagian ba ini khobar semua, bagian a-nya adalah mubtada'nya. Ya, pilih kira-kira mubtada'nya at-talibu, khobarnya apa? Labidun, maksurun, thaqilun, maftuun, maridun, apa atau apa. Nah, ini pilih, ini silakan menjadi PR saja ya, menjadi PR di rumah. Ya, silakan dikerjakan ya bagian ketiga ini. Baik. Nah, selesai secara sempurna pelajaran kita dari ad-darsu ats-tsalits, pelajaran yang ketiga. Di pelajaran ketiga ini kita mempelajari beberapa kata yang baru ya. Pelajaran ketiga bagian ba ini kita mempelajari beberapa kata yang baru. Ada kata hulwun. Apa artinya hulwun? Manis. Kemudian ada kata maridun. Apa artinya? Ya, maridun, sakit. Atau kalau dia menjadi mubtada, al-maridu, maka artinya adalah pasien, ya, atau orang sakit. Ad-dukanu, artinya apa? Nah, toko. Ghaniyun, artinya kaya. Tawilun, artinya panjang atau tinggi. Faqirun, artinya miskin. Qasirun, artinya pendek. At-tufahu, artinya apel, buah apel. Baik, selesai bagian ba dari pelajaran ketiga. Pak Ustadz, Ada pertanyaan? Silakan. tadi PR yang mana Pak Ustadz? PR yang ini, Pak. Nah, bagian 3 ini. Bagian Silakan. 3 ya, halaman berapa itu? 18. Ini PR pertama, karena insya Allah hari ini ada 2 PR. Ya, insya Allah ini PR Sama pertama. nggak dengan yang PDF, Ustaz? Sama, PR-nya? sama kayak. Insya Allah sama ya. Bagian 3 ya, di dijodohkan ini. Ya, dijodohkan. Jadi nanti Izin bertanya, Ustaz. silakan. Iya, untuk Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah, apa ada huruf-huruf tertentu yang dibedakan ya? Maksud saya, misalnya zaitun gitu, apakah al-zaitun atau az-zaitun gitu? Az-zaitun. Ada. Nah, ini di halaman berikutnya, Pak. Di halaman berikutnya ini ada daftarnya. Baik. Halaman berikutnya, Masya Allah, afwan ya. Di halaman 19 kita bisa lihat sama-sama ini ada daftar huruf qamariyah dan ada daftar huruf syamsiyah. Kalau mau dihafalkan silahkan, tapi saya sih nggak anjurkan hafalkan ya. Biasanya sih feelingnya sih kalau udah sering baca Quran, insya Allah bisa bedakan mana syamsiyah mana qamariyah. Karenanya syarat bahasa Arab itu baca Quran, harus bisa baca Quran. Nah, biasanya tadi ya kalau alif lam syamsiyah, kalau harokatnya gondrong gitu ada harokatnya nggak gundul. Nah, biasanya ada tasydidnya di sesudah alif lam tersebut. Misalnya tadi tajirun, at-tajiru, di atas ta-nya ada tasydidnya. Ya, tsaubun, ats-tsaubu, di atas tasydidnya ada ta-nya, ada tasydidnya di atas ta-nya. Jadi inilah huruf-huruf qamariyah: a, ba, jim, ha, kha, a, gha, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Ya, ada 14 huruf qamariyah. Huruf syamsiyah ada ta, tha, da, za, ra, za. Tadi yang ditanya zaitun ya, za. Kemudian sin, shin, shad, ba, ta, za, la, na. Ya, lam, nun. Ya, inilah huruf-huruf syamsiyah. Ya, silakan kalau mau dihafalkan boleh. Tidak juga tidak apa-apa. Yang penting bacanya benar gitu ya. Baik.
Belum selesai ya bagian 3 ya. Baik, ini ada tamrin lagi ternyata, tamrin terakhir ini. Kita baca sama-sama atau ya kita baca sama-sama saja deh. Silakan on mic seluruhnya, kita baca sama-sama. Latihan mana yang qamariyah dan mana yang syamsiyah. Silakan dibaca yang pertama. Al-baitu. Al-baitu. Taz, al-baitu. Yang kedua. Ad-di. Ini syamsiyah ya. Ad-di. Berikutnya. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Ini qamariyah. Berikutnya. Al-babu. Ini qamariyah juga. Berikutnya. Al-talibu. Ini syamsiyah ya. Berikutnya. As-sakiru. As-sukaru. Ini syamsiyah. Berikutnya. Ad-daftar. Ad-daftar. Ini syamsiyah. Ad-daftar. Saya tunjuk berikutnya di baris ketiga, baris. Silakan di Al-akhu. Kita tunjuk satu-satu. Silakan, Unang. Ar-Rasul. Ar-Rasulu. Berikutnya Pak Unang. Baca tiga. Ar-Rasulu. Berikutnya Pak Unang. Ar-Rasulu. Yang kedua. Al-wajhi. Al-wajhu. Nah, al-wajhu wajah ya. Kemudian yang ketiga. As-sadiqu. As-sadiqu. As-sadiqu itu artinya teman. Berikutnya setelah Pak Unang ada Pak Mulyadi. Silakan Pak Mulyadi. Halo. Ya, Pak Mulyadi. Al-Qur'an. Al-Qur'anu. Kemudian berikutnya. As-salatu. As-salatu. Yang ketiga. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Masya Allah, mumtaz Pak Mulyadi. Berikutnya setelah Pak Mulyadi. Pak Septian. Silakan Pak Septian. Silakan. Nah, dibaca. Ar-ra'su. Ar-ra'su. Ar-ra'su artinya kepala ya. Ar-ra'su. Kemudian Al-isba'u. Al-isba'u. Al-isba'u artinya jari. Kemudian As-sabunu. As-sabunu. As-sabunu artinya apa? Sabun. Sabun udah jadi bahasa Indonesia. Oh, benar. Benar, udah jadi bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Septian. Berikutnya Pak Herianto. Pak Herianto, silakan. Pak Herianto, silakan. Nah, iqra. Az-zufru. Az-zufru. Az-zufru artinya kuku ya. Kemudian Al-fajru. Al-fajru. Al-fajru waktu fajar. Kemudian Az-zuhru. Az-zuhru waktu zuhur. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Herianto. Berikutnya ada ibu-ibu yang lain nggak? Kayaknya nggak kelihatan ibu-ibu nih. Al-asru. Lanjut deh. Kalau gitu Pak Taufik. Pak Taufik Surya Herlambang. Silakan. Terakhir. Al-asr. Al-asru. Naam. Al-asru apa artinya al-asru? Asar. Waktu asar ya. Kemudian Al-maghrib. Al-maghrib. Kemudian terakhir Al-isya. Al-isya. Waktu isya. Baik. Alhamdulillah ini kita sudah bisa bedakan mana alif lam qamariyah dan mana alif lam syamsiyah. Masih ada waktu sekitar 16 menit. Kita akan masuk Adar Surabi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk Adar Surabi. Pelajaran ke-4. Ada pertanyaan, Pak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk Adar Surabi. Silakan di off mic terlebih dahulu. Mikrofonnya off terlebih dahulu. Saya akan baca ya beberapa kalimat pertama dari Adar Surabi. Adar Su'ar-Rabi. Pelajaran ke-4. Perhatikan. Al-baitu fil baiti.
Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu alal maktabi. As-sariru alas sariri. Silakan di on mic seluruhnya, kita baca sama-sama. Istami'u tsumma karriru. Dengarkan kemudian ikuti. Al-baitu fil baiti. Silakan. Al-baitu fil baiti. Masya Allah, mumtaz. Berikutnya al-masjidu fil masjidi. Silakan. Al-masjidu fil masjidi. Berikutnya al-maktabu alal maktabi. Silakan. Al-maktabu alal maktabi. Naam, al-maktabu alal maktabi. Berikutnya as-sariru alas sariri. Silakan. As-sariru alal sariri. As-sariru alas sariri. Silakan di off mic terlebih dahulu. Saya akan jelaskan apa yang barusan kita baca. Al-baitu artinya rumah. Fil baiti artinya di dalam rumah. Nah, kata al-baitu di sini dimasuki huruf jar. Disebutnya huruf jar. Fi ini disebutnya huruf jar. Huruf jar itu adalah huruf yang menunjukkan tempat atau arah. Ya, menunjukkan tempat atau arah. Ya. Biasanya seperti itu. Nah, setelah huruf jar, kata yang disebut sesudah huruf jar ini harokatnya harus kasroh atau disebutnya majrur. Karena ini disebut tadi huruf jar, maka kata berikutnya disebut isim atau kata majrur. Kata yang terkena huruf jar. Ya, ini huruf jar, maka isim berikutnya, kata berikutnya disebut isim majrur. Ya. Dan isim majrur itu harokatnya harus kasroh. Al-baitu kena huruf jar menjadi fil baiti. Al-masjidu terkena huruf jar fi, maka menjadi fil masjidi. Fi artinya apa tadi? Di, ya, di dalam. Al-baitu rumah, fil baiti di dalam rumah. Al-masjidu masjid, fil masjidi di dalam masjid. Kemudian huruf jar yang kedua adalah huruf jar ala. Ala artinya di atas. Al-maktabu ketemu huruf jar alal maktabi. Al-maktabu meja, alal maktabi di atas meja. As-sariru kasur. Ketemu ala alas sariri di atas kasur. Nah, mudah-mudahan difahami ya. Jadi di pelajaran keempat ini kita belajar tentang huruf jar, harful jar, huruf jar. Ya, huruf jar adalah huruf yang menunjukkan tempat. Kemudian sesudah huruf jar ini harus kasroh. Dan isim yang terkena huruf jar disebutnya isim majrur. Disebutnya isim majrur. Ya, kalau teori-teori itu nggak paham atau nggak hafal nggak masalah. Yang penting prakteknya, Pak. Prakteknya apa? Prakteknya kalau ada huruf jar maka dia harus kasroh berikutnya. Jadi al-baitu ketemu fi harus dibaca fil baiti. Tidak boleh dibaca fil baita. Tidak boleh dibaca fil baitu. Nggak boleh. Harus dibaca i fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-madrasatu fil madrasati. Ya. Kemudian apalagi misalnya as-sayyaratu fis sayyarati, ya. Kalau ketemu huruf jar maka dia harus kasrah. Itu yang penting yang harus kita praktekkan. Baik. Silakan di on mic seluruhnya, kita akan baca kalimat berikutnya. Kita baca sama-sama. Istami'u tsumma karriru. Dengarkan kemudian ikuti. Aina Muhammadun. Silakan. Muhammadun Huwa fil ghurfati. Silakan. huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun. Silakan.
Yasirun. Huwa fil hammami. Silakan. Hammami. Nah. Wa aina aminatu. Silakan. Nah. Hiya fil matbakhi. Wa ainal kitabu. Silakan. Ainal kitab. Huwa alal maktabi. Nah. Wa aina sa'atu. Silakan. Hiya alas sariri. Silakan. Hiya alas sariri. Silakan di off mic terlebih dahulu. Saya akan tunjuk dua orang. Pak Teni dan Pak Iskandar. Siap. Pak Teni dan Pak Iskandar siap? Siap, Ustaz. Masya Allah. Silakan. Pak Teni yang bertanya terlebih dahulu. Nanti Pak Iskandar yang menjawab. Silakan Pak Teni bertanya. Aina. Aina Muhammadun. Silakan Pak Iskandar. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Silakan Pak Teni. Wa aina Yasirun. Nah, silakan Pak Iskandar. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Silakan nomor 3. Aina amnahu. Aminatu. Ini nama orang, nama perempuan. Aminah. Wa aina aminahu. Aminatu. Pakai tak marbutoh di belakangnya. Maaf. Nah, silakan. Wa aina aminatu. Nah, silakan Pak Iskandar. Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Berikutnya nomor 4. Ainal kitabu. Silakan Pak Iskandar. Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Nomor 5. Wa ainal sa'atu. Wa ainas sa'atu. Ini alif lam samsiah ya. Wa ainas sa'atu. Silakan. Ulangi ya. Wa ainas sa'atu. Nah, jawabannya? Hiya alas sariri. Hiya alas sariri. Baik. Sekarang gantian. Pak Iskandar yang bertanya, Pak Teni yang menjawab. Silakan. Pak Iskandar. Aina Muhammadun. Silakan Pak Teni. Huwa fil ghurfatu. Fati. Ghurfati. Ada huruf jar di sini, maka dia harus kasrah. Diulang Pak Teni. Huwa. Huwa fil ghurfati. Masya Allah, mumtaz. Berikutnya. Wa aina Yasirun. Nah, silakan dijawab. Huwa fil hammami. Nah, nomor 3. Wa aina Aminatu. Nah, silakan. Hiya fil mutbakhi. Fil matbakhi. Fil matbakhi, bukan mut. Silakan. Hiya fil matbakhi. Nah, nomor 4. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Silakan. Huwa alal maktabi. Maktabi. Huwa alal maktabi. Nomor 5. Wa aina sa'atu. Nah, jawabannya? Hiya alas sariri. Hiya alas sariri. Masya Allah, mumtaz. Bacaannya sudah benar. Tapi kalau ada pertanyaan soal artinya, ditahan dulu. Nanti terakhir saya akan jelaskan artinya dari kata yang mungkin belum diketahui artinya. Terima kasih Pak Teni dan Pak Iskandar. Saya minta 2 orang lagi sekarang. Silahkan Pak. Siapa ya? Pak. Atau ada Ibu di sini nggak? Bu Suharti ada? Bu Suharti dan Bu Sulistiani? Bisa? Insya Allah Ustaz. Ah, Masya Allah. Bu Sulistiani dan Bu Suharti. Siap, silakan. Bu Suharti yang bertanya terlebih dahulu. Silakan. Aina Muhammadun. Silakan Bu Sulistiani. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Nomor 2. Wa aina Yasirun. Nah, silakan. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Yang ketiga. Wa aina Aminatun.
Aminatu tidak boleh tanwin ya. Diulang. Wa aina Aminatu. Wa aina Aminatu? Silakan jawabannya. Hiya fil matbahi. Hiya fil matbahi. Kemudian yang keempat. Ainal kitabu. Ainal kitabu? Jawabannya, Bu. Huwa alal kitabi. Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Mumtaz. Nomor 5, silakan. Wa aina sa'atu. Wa aina sa'atu? Diulang. Wa aina sa'atu. Nah, jawabannya, Bu. Hiya ala sariri. Hiya ala sariri. Al-an diddu, sekarang gantian. Silakan Bu Sulistiani terlebih dahulu yang bertanya. Silakan. Aina Muhammadun. Muhammadun. Aina Muhammadun. Sebentar ya, ini ada satu tips. Nama orang kalau dia laki-laki belakangnya tanwin, belakangnya un. Ya, kalau laki-laki Muhammadun, Yasirun, kemudian apalagi ya, itu nama laki-laki itu kalau berasal dari bahasa Arab Hasanun itu belakangnya un. Tapi kalau nama perempuan itu tidak boleh tanwin. Makanya Aminatu, Fatimatu, Aisyatu, ya itu nggak boleh tanwin. Maryamu tidak boleh Maryamun. Nah, itu nanti sih ada pembahasan tentang itu khusus nanti di pelajaran terakhir. Tapi ini saya sampaikan terlebih dahulu aja. Ya, silakan nomor 2 tadi, Bu Sulistiani. Wa aina Yasirun. Nah, jawabannya. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Nomor 3. Wa aina Aminatu. Wa aina Aminatu. Jawabannya. Hiya fil matbahi. Hiya fil matbahi. Nomor 4. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Jawabannya. Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Terakhir. Wa aina sa'atu. Wa aina sa'atu. Jawabannya. Hiya alas sariri. Hiya alas sariri. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Sulistiani dan Bu Suharti. Di off mic terlebih dahulu saya akan jelaskan arti dari kalimat yang tadi kita baca. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia ada di kamar. Ya, huwa fil ghurfati, dia ada di kamar. Wa aina Yasirun? Dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia ada di kamar mandi, toilet. Ya, hammam itu artinya toilet. Wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? Nama perempuan ya. Hiya, dia juga nih. Ya, tapi hiya ini adalah dia untuk perempuan. Hiya, dia fil matbahi, di dapur. Hadhihi suratul matbah. Ini gambar dapur nih. Gambar dapur ya, ada kitchen setnya, ada apa ini? Kulkas mungkin ya. Nah, hiya fil matbahi, dia di dalam dapur. Ainal kitabu? Di mana buku? Huwa, dia alal maktabi, dia di atas meja. Ya. Jadi yang disebut dia ini bukan hanya manusia, tapi bisa juga benda. Benda mati, kitab disebut juga dia. Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Wa aina sa'atu? Dan di mana jam? Ya, jawabannya hiya alas sariri. Dia ada di atas kasur. Ya, inilah terjemah dari apa yang tadi sudah kita baca. Yang penting sekali untuk kita ketahui adalah setelah huruf jar tadi fi ala ya, maka isim berikutnya harus kasrah. Fil ghurfati, fil hammami, fil matbahi, alal maktabi, alas sariri. Itu yang penting untuk kita ketahui. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kita punya 2 menit. Saya Ustadz. Silakan. Ustadz, tadi saya perhatiin tadi kitab pakai huwa, sa'atu pakai hiya. Nah, ini ada kelaminnya Ustadz, benda ini. Betul. Iya. Jadi dalam bahasa Arab setiap benda ya, baik setiap isim ya, setiap kata benda, baik dia kata benda untuk makhluk hidup maupun kata benda untuk benda mati, ya itu ada gendernya, ada kelaminnya. Ya, jadi buku itu ada gendernya, ada kelaminnya. Meja ada kelaminnya. Kemudian
bintang, bulan itu semuanya ada kelaminnya. Ya, ada gendernya ya, bukan kelamin ya, gendernya gitu. Apakah maskulin atau feminin? Apakah laki atau perempuan itu ada. Nah, as-sa'atu ini dianggapnya perempuan. As-sa'atu dianggapnya perempuan sehingga disebutnya hiya, dia perempuan. Hiya 'ala sariri. Nah, mana yang benda yang disebut perempuan? Kalau manusia kan kita sudah ketahui ya ini laki atau perempuan. Kalau Fatimah, Aminah itu jelas perempuan, Yasirun jelas laki-laki gitu. Tapi kalau benda mati, bagaimana kita mengetahui dia laki-laki atau perempuan? Itu nanti ada penjelasan di bab berikutnya. Ditahan, insya Allah nanti ada penjelasannya. Ini kita hanya diperkenalkan satu saja, benda mati yang memiliki jenis perempuan yaitu as-sa'ah. Demikian Pak ya. Nyambung Pak Ustadz, kalau silakan. matbahi itu perempuan? Laki-laki, matbah, laki-laki. Oh laki-laki, hiyanya karena Aminah. Aminah ya, oh, oke. Perempuannya karena Aminah. Ya. Aminah ya. Yang ditanya adalah Aminah ya kan? Wa aina Aminah? Di mana Aminah? Hiya, dianya kembali kepada Aminah. Dia Aminah di dalam dapur. Gitu Pak ya. Soal laki perempuan nanti ada penjelasan di bab berikutnya Pak. Insya Allah nggak akan kita perdalam di bab ini. Ada lagi pertanyaan Pak? As-sa'ah tadi apa Pak? As-sa'ah itu jam. Bisa jam jam tangan, ya, bisa jam tangan, bisa jam dinding, jam. Tapi kalimat di sini kelihatannya jam tangan karena disebut hiya 'ala sariri, dia di atas kasur. Kemungkinan berarti jam tangan. Jadi hiya artinya dia jam itu perempuan ya? Betul. As-sa'ah jam ini dianggapnya perempuan. Hiya. Ada tu juga ya? Betul. Ya. Biasanya memang kalau perempuan itu di belakangnya ada tak marbutoh. Seperti tadi Aminah, Sa'ah itu biasanya kalau tak marbutoh itu biasanya perempuan. Ya. Taib. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau ada kayak benda, tapi kalau ada tamar butohnya itu pakai hiya ya? Betul. Kemungkinan besar dia adalah perempuan. Tapi nggak semua. Dan nanti ada penjelasannya Pak soal perempuan lagi. Tapi kemungkinan besar kalau belakangnya tak marbutoh itu adalah perempuan. Ya, Aminah, Sa'ah, Madrasah, kemudian ya banyak lah. Itu kemungkinan perempuan sehingga kata gantinya atau dhamirnya itu adalah hiya, bukan huwa. Baik. Pak Ustadz, sedikit Pak Ustadz. Ya. As-sa'atun itu kalau dasarnya kan as-sa'atun ya, sa'atun ya. Sa'atun asalnya. Sa'atun ya, sa'atun karena dia dapat alif lam menjadi as-sa'atu ya. Betul sekali, betul. Asalnya sa'at. Berarti, oh ya. Dia dapat artinya nih bisa laki bisa perempuan juga sebenarnya, cuman karena sudah ini jadi hiya ya. Iya. As-sa'atu ini perempuan Pak. Ya, as-sa'atu perempuan karena dia ada tak marbutoh di belakangnya. Ya, biasanya umumnya memang seperti itu. Kalau di belakangnya ada tak marbutoh, ya umumnya mayoritas dia disebut perempuan. Maka as-sa'ah disebut hiya dia. Hiya 'ala sariri. Taib. Soal huruf jar insya Allah kita sudah paham semua ya. Insya Allah tentang huruf jar. Setelah huruf jar itu harus kasrah. Maka berikutnya di sini ada PR. Nomor 1 sampai 11. Ini PR-nya cukup banyak ya. Bagian 1 silahkan dijawab. Nomor 1 saya beri contoh. Ainal kitabu. Di mana buku? Ya, silahkan dijawab. Ya, misalnya huwa 'alal maktabi. Dia di atas meja gitu misalnya. Ainal kitabu huwa 'alal maktabi. Ya. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Kita jawab huwa fil masjidi misalnya ya. Ini jawabannya bebas ya, boleh huwa fil madrasah, huwa fil bait, huwa fil ghurfah, silakan. Aina Muhammadun? Huwa fil masjidi misalnya. Nah, nomor 3 sampai 11 silakan dikerjakan di rumah ya. Pertanyaan kemudian silakan dijawab, jawabannya bebas. Yang penting kaidah penulisannya benar, yaitu setelah huruf jar harus
harus kasrah. Nah, itu yang penting itu. Ya, setelah huruf jar harus kasrah. Jadi PR kita hari ini ada 2, yaitu halaman 21 dan 22. Nomor 1 sampai dengan nomor 11, silakan dijawab. Kemudian yang kedua PR kita adalah halaman berapa tadi? Halaman 18 ya. Halaman 18 yaitu menjodohkan. Bagian A dijodohkan dengan bagian B ya. Bagian A ini ada mubtadanya, kemudian bagian B ini ada khobarnya. Taib, waktu kita sudah habis ini. Saya khawatir nanti mengganggu waktu kerja. Mudah-mudahan difahami pelajaran kita pagi hari ini. Insya Allah PR-nya juga mudah. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang difahami, silakan jangan sungkan-sungkan bertanya, baik melalui grup WhatsApp atau langsung wapri ke saya juga, tidak masalah ya. Silakan ditanyakan. Tapi saya kira begitu dulu pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita Kayaknya Pak Iskandar nanya itu, Pak Ustadz. Ada pertanyaan. Raise hand. Oh maaf Pak Ustadz, anu kepencet tadi. Oh kepencet. Oh. Saya kira cukup ya. Kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustaz.